Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya ba'da. Yang terhormat Bapak Ulfi Putrasani M.Hum selaku dosen pengampu mata kuliah studi kitab tafsir pertengahan modern, yang saya banggakan teman-teman sebangku perkuliahan yang insya Allah dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahumma amin. Di sini saya akan membawakan tentang tugas saya yang berjudul tentang kitab tafsir Al-Manar, yang mana kitab tafsir Al-Manar ini adalah kitab tafsir yang nama terkenalnya itu bukan nama aslinya, yang mana nama kitab tafsir aslinya yaitu kitab tafsir Al-Quran Al-Hakim yang terdiri dari 12 jilid. Awalnya kitab tafsir ini adalah kumpulan ceramah Muhammad Abduh yang dicatat oleh salah satu muridnya yaitu Rashid Ridho, yang pada mulanya kumpulan ini terbitkan secara berkala dalam majalah Al-Manar yang mengakui adanya kebutuhan yang mendesak untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Namun dia tidak bersedia untuk memenuhi permintaan muridnya tersebut karena beranggapan buku tidak bisa memberi manfaat kepada orang-orang yang hatinya buta, dan hanya 20% dari apa yang dimaksudkan penulisnya bisa dipahami oleh pembaca. Kemudian Rizky Ridho sendiri mencatat ceramah-ceramah Muhammad Abduh yang penting dan menyimpankannya untuk diedit dan dikembangkan uraiannya di waktu senggang. Kemudian para pembaca Al-Manar dari berbagai daerah dan peserta ceramah Abduh meminta Ridho untuk memuat catatan dalam majalah yang diasuhnya, dan dia memenuhi permintaan tersebut. Namun ketika sebelum dicetak, catatan tersebut umumnya terlebih dahulu diperlihatkan kepada Abduh untuk dikoreksi oleh seorang gurunya. Kemudian kitab tafsir Al-Manar ini memperkenalkan dirinya sebagai kitab satu-satunya menghimpun riwayat-riwayat yang sahih dan pandangan akal tegas yang menjelaskan hikmah syariah serta sunnatullah terhadap manusia, dan menjelaskan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk untuk seluruh manusia di setiap waktu dan tempat. Kemudian tafsir ini juga dengan redaksi yang mudah sambil berusaha menghindari istilah-istilah ilmu pengetahuan dan teknis-teknis yang susah amat dimengerti oleh orang awam, tetapi tidak dapat diabaikan oleh orang-orang yang cendekiawan. Dalam sistematika penafsiran, penulis dalam tafsir Al-Manar adalah penulisan secara susunan mushafi. Tafsir Al-Manar merupakan kitab tafsir yang disusun sesuai dengan surat dan ayat mushaf Utsmani. Kitab ini terbagi menjadi 12 jilid yang berisi 12 surah dalam Al-Quran, yakni dimulai dari surat Al-Fatihah hingga surat Al-Yusuf, dan terdiri dari 6.117 halaman. Dari 12 jilid tersebut, kitab tafsir Al-Manar karya Abduh mencakup 413 ayat dan 5 jilid, sedangkan Rashid Ridho mencakup 930 ayat dalam 7 jilid. Bagian-bagian tafsir yang berasal dari Abduh sendiri di dalam teks tafsir Al-Manar dituliskan oleh Rashid Ridho umumnya dengan notasi Al-Imam atau Al-Ustad berkata. Dalam perkataannya Muhammad Abduh yang ditambahkan oleh Ridho yang ditandai dengan kalimat secara umum, gemblengannya yang pertama menjelaskan informasi umum tentang surah, nama, Makkiyah atau Madaniyah, serta kandungan umum surah, serta korelasi surat dengan surat sebelumnya. Kemudian yang kedua membuat kelompok ayat berdasarkan kesatuan isi, lalu ditafsirkan ayat demi ayat. Kemudian yang ketiga mengemukakan analisa kata, yaitu i'rab dan balaghah yang secukupnya, serta kandungan ayat secara umum dan munasabah dengan ayat sebelumnya. Kemudian yang keempat ada mendahulukan tafsir ayat dengan ayat,
lalu tafsir dengan hadis dan pengutipan pendapat para mufassir seperlunya. Kemudian ada membahas permasalahan penting secara lebih luas dalam sebuah tema dan dikaitkan dengan konteks sejarah dan konteks-konteks masyarakat modern. Kemudian ada menganalisa keistimewaan Al-Quran dan kisah-kisahnya secara agak panjang, terutama untuk mengungkap mau'izah dan ibrah dari kisah-kisah nabi-nabi terdahulu dan kisah-kisah kaum terdahulu. Kemudian mengkritik penafsiran klasik, terutama yang ada kaitannya dengan taklid, yaitu atau kebodohan dan kemusyrikan penyebab kemunduran umat Islam. Kemudian yang selanjutnya ada corak penafsiran. Ada beberapa metode dan corak penafsiran Al-Quran. Di sini dari Dr. Abdul Al-Hayy Al-Farwami Mawi membagi metode-metode yang dikenal selama ini menjadi 4, yaitu analisis, komparatif, ada yang ketiga global, yang keempat adalah tematik, yaitu metode analisis di atas bermacam-macam coraknya. Salah satu diantaranya adalah corak al-adabi al-ijtimai, yaitu budaya kemaslahatan, yaitu budaya kemasyarakatan. Corak ini menitik beratkan kandungannya dalam suatu redaksi yang indah dan menonjolkan segi-segi petunjuk Al-Quran dan dalam kehidupan. Kemudian ada dalam kelebihan dan kekurangan tafsir ini disebutkan bahwa ada beberapa kelebihan yang ada pada kitab tafsir ini, yaitu yang pertama dalam menafsirkan sesuai dengan pemahaman akal secara luas. Yang kedua, ada orang awam maupun intelektual mudah memahami dalam penafsirannya. Yang ketiga, dalam penafsiran ayat dan sekiranya aneh dijelaskan dengan teori-teori ilmiah dan mudah dipahami oleh orang awam tentunya. Kemudian yang keempat adalah penafsirannya menyesuaikan kehidupan masa kini. Kemudian beberapa pendapat tentang kitab tafsir Al-Manar ini menurut para ulama. Yang pertama yaitu ulama-ulama yang berpendapat bahwa tafsir ini sangat dipuji, yaitu atau pandangan ulama yang memuji. Yang pertama ada Hamka dalam kitab tafsirnya Al-Tafsir Al-Azhar dengan mengatakan tafsir yang amat menarik hati penafsir ini buat dijadikan contoh ialah tafsir Al-Manar. Kemudian ada beberapa ulama lainnya. Yang kedua ada pendapat ulama yang mengkritik. Yang pertama Muhammad Quraisy Shihab, yaitu studi kritis tafsir Al-Manar, yang mengatakan dalam karyanya Syekh Muhammad Rashid Ridho adalah mufassir yang terlalu berani dalam menggunakan teori-teori seorang mendukung untuk ilmiah penafsirannya, sehingga terkadang dirasakan adanya usaha membenar-benarkan teori ilmiah sekalipun yang belum mapan dengan ayat-ayat Al-Quran melalui para mufassir. Selain gurunya Muhammad Abduh, mufassir lain dikecam dengan amat keras dan pedas, dan terkadang nukilannya tidak sesuai dengan maksud pendapat mufassir yang dinukilnya. Kemudian cukup sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.